Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Halis Rasis sebagai perwakilan dari kelompok dengan berjudul Steering Endurance Test atau bahasa Indonesianya Lomba Tahan Kedip. Baik, di kelompok kami ada Muhammad Huda Rio Pradana sebagai ketua dan juga ada anggota lain seperti Hastika Dian Kusuma dan Arif Rizky pada mata kuliah pengelolaan citra ini. Baik, langsung saja. Apa itu Steering Endurance Test? Ini merupakan game yang bertujuan untuk mengetes kemampuan seseorang dalam menetap tanpa berkedip dalam waktu yang lama. Yang artinya, game ini bertujuan untuk seberapa lama seseorang dapat tidak mengedipkan matanya dan menggunakan webcam untuk mendeteksi kedipan mata seseorang dengan bantuan timer yang telah terprogram. Baik, cara kerja program ini yaitu untuk mendeteksi mata yang terbuka atau tidak dengan menggunakan rumus di bawah ini, yaitu rumus EAR atau Eye Aspect Ratio dengan variabel P1 sampai P6, dapat lihat seperti gambar di bawah ini. Yaitu dengan rumus tersebut dapat dihitung nilai pada mata, apakah mata terbuka atau tertutup menggunakan yang dideteksi oleh webcam. Ketika mata terbuka, maka nilai yang didapatkan akan melebihi dari nilai ambang batas atau threshold. Ketika mata tertutup atau berkedip, maka nilai dari IER tersebut akan kurang dari nilai ambang batas atau threshold yang telah ditentukan di mana mata seseorang akan berkedip jika di bawah thresholdnya. Baik, berikut merupakan flowchart pada program pada game ini, yaitu ketika mulai timer akan on. Ketika timer on akan menghitung waktu pada seberapa lama orang akan tidak mengedipkan matanya. Lalu webcam akan mendeteksi mata, lalu menghitung IER pada mata seorang tersebut. Ketika terdeteksi jika IER tersebut kurang dari threshold atau ambang batas, maka dapat dikatakan orang tersebut masih membuka matanya dan tidak berkedip. Ketika nilai IER-nya melebihi threshold, ketika IER-nya kurang dari threshold, maka timer akan off. Ketika IER-nya melebihi threshold, maka timer tetap berjalan dan orang tersebut dapat dikatakan masih belum mengedipkan mata. Baik, seperti itulah penjelasan singkat dari saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya sebagai berikut. Berikut adalah program adu kedip yang telah kami buat. Yang pertama adalah import beberapa library. Di sini diantaranya adalah import argparse, yaitu argumen ketika mengeksekusi file Python, dan import library timer, dan juga import CV untuk OpenCV, delip untuk machine learning guna mendeteksi fitur wajah. Dan juga ada import library imutils, yaitu library untuk fungsi pengolahan gambar, dan beberapa library lainnya. Nah, untuk menghitung EAR atau E aspect ratio, kita menggunakan rumus sebagai berikut, yakni A, B, dan C. A ini adalah distance dari P2 hingga P6. B adalah distance dari P3 sampai P5. C adalah distance dari P1 sampai P4. Dengan rumus EAR sama dengan A plus B per 2 kali C, yaitu rumus EAR. Nah, berikut adalah argumen untuk mengakses detektor wajah dari package delip. Kita menggunakan ap.add argumen. Dan untuk memilih apakah menggunakan video atau kamera sebagai input, kita menggunakan ap.add.arguments seperti berikut ini. Kemudian kita beri batasan threshold untuk mata tertutup atau terbuka ya. Di sini kita menggunakan threshold EYEAR threshold 0,2, ya, ini batas threshold untuk mata tertutup. Kemudian ini adalah jumlah frame yang dibutuhkan untuk mendeteksi mata tertutup. Nah, untuk memuat detektor wajah dari package delip, kita menggunakan print loading facial landmark predictor, ya, detektor delip.get frontal face detector di sini. Kemudian untuk mendapatkan titik-titik dari mata, kita menggunakan lstart, ln. Nah, ini untuk
mendeteksi titik dari mata kiri atau mata kanan ya. Kemudian jika sudah dideteksi area mata kiri atau mata kanan, kita muat videonya dengan print info starting video stream treat. Nah, kita menggunakan VS sama dengan video stream, yaitu video start di sini. Kemudian kita muat video dari kamera, VS sama dengan video stream, SRC2 start. Nah, ini untuk pengulangannya. Jika dimulai, kemudian tunggu tombol S ditekan untuk memulai proses selanjutnya. Jadi nanti kita akan menekan tombol S pada keypad. Kemudian jika sudah, maka kita akan mulai masuk ke program ya, mulai masuk ke gamenya ya. Nah, frame sama dengan vs.read ini adalah untuk membaca file dari kamera ya. Start point frame.shape ini adalah untuk memulai. Kemudian untuk menampilkan teksnya kita menggunakan cv2.putText. Dan untuk menampilkan video kita menggunakan cv2 inshow frame, frame. Nah, elf blinket ini bila sudah setelah ditekan maka masuk ke bagian ini ya. Yakni untuk baca kamera kita menggunakan frame.vs.read. Untuk mengubah ukuran gambar menggunakan frame sama dengan imutils.resize frame, width lebarnya. Dan untuk mengubah gambar menjadi grayscale, gray sama dengan cv2.cvt color frame, cv2.color brg gray. Jika sudah, maka koordinat kotak penanda mata kita deteksi dengan seperti ini ya, rect sama dengan detektor gray, 0. For rect in rect menggambar kotak pada mata. Jadi nanti akan terlihat kotak-kotak ya saat kamera mendeteksi apakah itu mata atau bukan ya. Nah, kemudian untuk menghitung posisi mata kiri atau mata kanan, ini menggunakan left A kalau untuk kiri, kalau untuk kanan berarti right A. Kemudian shape R start .2 RND. Nah, untuk menghitung EAR kiri dan EAR kanan, maka menggunakan left EAR sama dengan EYE, aspek rasio left A ini untuk mata kiri. Kalau untuk mata kanan berarti right EYE. Nah, kemudian kita rata-rata EAR kanan dan kirinya dengan rumus sebagai berikut. EAR sama dengan left EAR plus right EAR mata kiri dan mata kanan kita jumlah, kemudian kita bagi 2. Nah, jika sudah kita gambar tepi pada mata kiri, yakni dengan cv2.draw contour frame left A whole untuk mata kiri, kalau untuk mata kanan berarti right A ya. Kemudian if EAR jika kurang dari threshold maka akan dianggap berkedip. Namun jika frame mata lebih dari threshold maka akan dianggap jika EAR kurang dari threshold maka mata dianggap tidak berkedip ya. Tapi jika EAR kurang dari threshold maka dianggap berkedip. Jika frame mata lebih dari threshold maka dianggap mata berkedip. Nah, kita masuk ke program ini ya. Nah, kemudian kita baca timernya untuk menghitung lamanya waktu mata terbuka menggunakan time sini ya, no time start time ini. Kemudian kita tampilkan waktu mata terbukanya itu seberapa lama dengan program berikut. Nah, untuk mengkategorikan lama waktu membuka mata, kita menggunakan 4 kategori, ya ini di sini beginner, novice, intermediate, dan advanced. Beginner ini apabila kurang dari 90 second ya, tapi kalau untuk lebih dari sama dengan 180 second, kategorinya adalah novice. Dan jika lebih dari 270 atau sama dengan, ya ini kategorinya adalah intermediate. Nah, jika lebih dari sama dengan 360 second, maka kategorinya adalah advance. Nah, untuk mencetak grade lama waktu membuka, kita menggunakan cv2.putText di sini. Nah, untuk mencetak EAR-nya, kita menggunakan cv2.putText juga. Kemudian kita tampilkan gambarnya dengan cv2.imshow frame, frame ya. Nah, ketika mata telah berkedip, maka masuk ke bagian ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jika sudah menghitung berapa lama waktunya ketika ingin mengakhiri gamenya ya, kita ketikkan saja tombol key untuk menutup Windows. Seperti itu. Kemudian di sini akan kami demokan untuk
programnya. Baik, selanjutnya program dijalankan untuk memulai simulasinya. Baik, sudah tertampil di layar frame, dan untuk memulai menekan tombol S. Baik, di samping kiri saya sudah terdapat rekan kerja saya, yaitu Arif Rizky. Ketika S ditekan, baik, inilah demo dari game Steering Endurance Test. Baik, di atas kiri terdapat timer yang menghitung pada waktu sekarang 12 detik dan akan terus berjalan. Di bawahnya merupakan level dari Steering Endurance Test, yaitu beginner. Semakin lama seseorang menahan kedipnya, maka levelnya akan semakin naik. Di atas tengah terdapat ear, yaitu nilai dari ear seseorang atau dari mata Arif pada saat ini, yaitu 0,3. Ketika nilai tersebut berada di bawah ambang batas, yaitu 0,12, maka dapat dinyatakan orang tersebut akan berkedip. Baik, jadi pada demo ini Arif Rizky mendapatkan level novice pada game kali ini. Terima kasih. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.